Selamat datang di seri membuat sendiri video ilmu pengetahuan di YouTube bersama saya Ismail Fahmi. Barangkali Anda bertanya, untuk apa Anda perlu memvideokan ilmu Anda? Mungkin Anda pernah mendengar sebuah situs bernama Khan Academy yang beralamatkan di http://khanacademy.org. Situs ini dibuat hanya oleh satu orang yang bernama Salman Khan, tetapi memiliki sekitar 1.800 video ilmu pengetahuan, khususnya tentang aljabar, berbagai macam contoh soal dan pelajaran tentang aritmatika, tentang perbankan, tentang keuangan, bahkan tentang biologi, berbagai macam latihan, kalkulus, standar tes yang dilakukan di California, bahkan juga ada kimia, kredit krisis, tentang ekonomi, tentang persamaan diferensial, keuangan, dan masih banyak lagi. Setiap saat banyak sekali orang yang mengakses, dan seperti contohnya saat ini ada 817 orang yang sedang belajar. Jelas ini merupakan salah satu situs pembelajaran, situs pendidikan di YouTube yang paling populer. Bahkan di sini Anda bisa lihat Bill Gates memberikan apresiasi kepada Salman Khan, bahwa Salman Khan adalah salah satu guru favorit di internet. Mungkin Anda bertanya, mengapa seorang Khan yang sebelumnya sudah mendapatkan pekerjaan yang sangat bagus dan prestisius di Amerika sebagai seorang staf hedge fund dengan gaji yang sangat tinggi, tetapi dia bersedia untuk keluar dari pekerjaannya dengan sukarela dan mendedikasikan waktunya hanya untuk membuat video-video berdurasi pendek yang sangat banyak sekali jumlahnya ini, dan mungkin bahkan dia akan terus membuat video ini hingga akhir hayatnya seperti yang dia tulis di situs ini. The Khan Academy is most known for what's now about 1,000 videos on YouTube. It starts literally at 1 + 1 = 2, and it goes all the way up to the college level, calculus, and physics. So everything is in these very short, encapsulated videos, one concept at a time. My cousin Nadia was visiting me from New Orleans when I was in Boston, and she was having trouble with math. She was in 6th grade at the time. I agreed to do this remote tutoring with her, so I started putting up videos on YouTube. And before I knew it, random people all over the world started watching them and sending me letters and testimonials, and I started getting excited about it, and I just kept going. I think I've learned more about math in the past 3 weeks than I had in all 4 years of my high school studies. When you watch them, you just comprehend everything, you just get it. I ended up passing a whole bunch of tests from his videos. One thing that kind of shocked me, I get a lot of letters from the Middle East, I get a lot of letters from Latin America, Ethiopia, Uganda. It's really reached far more students than I could have ever imagined. Right now there are about 1,000 videos. I started recording them about 3 years ago. Now I'm doing it full time. I'm hoping to be able to put out a couple hundred videos a year. I see a world where literally anyone with access to a computer and the internet will be able to go to the Khan Academy and get a world-class education. It will be the world's free virtual school. Itulah Salman Khan dengan The Khan Academy-nya. Awalnya dia membuat video-video ini hanya untuk keponakannya yang tidak bisa belajar langsung dari dia, yang keponakannya ini mengalami kesulitan dalam belajar matematika. Dia mulai dari pelajaran 1 + 1 sama dengan 2, dan seterusnya hingga pelajaran yang lebih kompleks lagi. Ternyata seiring dengan korespondensi dia dan keponakannya ini di YouTube, banyak orang yang mengikuti dan melihat video. Kemudian orang-orang yang belajar ini meminta Khan supaya lebih banyak lagi membuat video-video pelajaran untuk materi-materi di perguruan tinggi misalnya. Dan mereka minta supaya kalau bisa Khan mendedikasikan waktunya lebih banyak lagi untuk membuat video serupa. Demikianlah akhirnya Khan keluar dari pekerjaannya, dan karena dia merasa ilmunya sangat bermanfaat dan dia senang sekali mengajar, dia membuat video setiap hari dan menyatakan ingin hingga akhir hayatnya membuat video yang bermanfaat bagi manusia. Saat ini struktur video yang ada di Khan Academy
bermula dari aritmatika, pre-aljabar, dan seterusnya hingga geometri, trigonometri, probabilitas, bahkan kemudian tentang perbankan, ekonomi, dan seterusnya. Jika Anda perhatikan, cara Han membuat video ini sangat sederhana. Tidak ada gambar dia di situ, tidak ada video atau animasi yang sangat kompleks untuk dibuat atau dipersiapkan. Hanya blackboard atau halaman berwarna hitam dan tulisan tangan yang berwarna-warni agar menarik. Ternyata menurut Han, cara penyajian seperti ini lebih disukai oleh siswa karena siswa ketika melihat video ini, mereka merasa seperti berada di dalam kelas dan melihat Han memberikan presentasi atau pelajaran. Dan cara pembuatan video seperti ini terbukti jauh lebih mudah, jauh lebih murah, dan jauh lebih cepat dibandingkan dengan jika kita harus menyiapkan video-video yang sangat fancy, menarik banyak animasi sebelumnya. Ya. Barangkali yang menjadi salah satu kendala dari video ini adalah bahasanya. Karena bahasa pengantarnya bahasa Inggris, sebagian besar siswa kita yang ada di Indonesia kesulitan untuk mengakses atau memahaminya. Kemudian kita bertanya, bagaimana jika kita membuat video serupa, video pelajaran untuk siswa-siswa kita, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, universitas, dan mungkin juga video-video yang lain yang berisi tentang pembelajaran, tetapi dalam bahasa Indonesia. Materi ini diharapkan bisa mencapai ribuan, dan mungkin lebih banyak lagi. Jika seorang Han sendiri bisa membuat sekitar 1.800, bagaimana dengan kita? Jika satu orang saja, misalnya mahasiswa Indonesia yang ada di luar negeri, misalnya kita mulai dari mereka yang punya banyak waktu di luar negeri, membuat 1, 2, atau mungkin 5 minimal ya, video tentang ilmu yang mereka miliki, tentu kita akan bisa memiliki banyak sekali video serupa. Bagaimana mereka bisa mengaksesnya? Mereka bisa mengakses melalui warnet, ya. Siswa-siswa kita bisa mengakses melalui warnet, melalui BlackBerry, ya. Jadi di samping video-video entertainment yang mungkin diakses melalui media-media ini, mereka bisa mendapatkan alternatif yang lain, yaitu mata pelajaran yang mereka butuhkan. Bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki akses yang bagus ke internet? Kita bisa membuat versi VCD-nya, ya. Nanti siapapun bisa mendownload atau mendapatkan VCD-nya dari situs yang akan kita buat nanti. Sehingga di sini sangat penting ketika kita membuat video, kita perlu memiliki kualitas video yang paling bagus yang bisa kita hasilkan, sehingga ketika direkam di VCD, hasilnya masih lebih bagus dibandingkan dengan mungkin hasil yang ada di YouTube. Begitulah kira-kira ini yang kita harapkan dengan kita membangun koleksi video ilmu pengetahuan dalam bahasa Indonesia, sehingga kita ingin agar siswa-siswa kita, adik-adik kita, anak cucu kita yang ada di Indonesia mendapatkan konten pembelajaran dalam bahasa Indonesia yang sangat mudah untuk mereka akses, ya. Baik dari mereka akses dari warnet, BlackBerry, ataupun VCD yang mereka bisa dapatkan dengan mudah. Jadi keinginan kita simple saja seperti itu, ya. Kita harapkan nanti di video-video selanjutnya kita bisa belajar bagaimana cara membuat video yang mudah, yang cepat, sehingga dengan kemudian kecepatan dalam membuat video ini membuat Anda semua akan termotivasi untuk membuat video-video dari ilmu pengetahuan yang Anda miliki. Sampai di sini video pertama saya. Mari kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.